kita berenam. Hai, perkenalkan nama saya Citra. Nama saya Widya. Nama saya Nur Hayati. Nama saya adalah Tausya. Nama saya Hana Nabila. Dan saya Fitriana Novianti. Kami dari kelompok 1 Psikolinguistik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Tausya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu video presentasi pada kali ini. Ya, langsung saja pada presentator pertama kita, yakni Nur Hayati Fitriani. Disilakan. Presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai definisi dari neurolinguistik. Istilah neurolinguistik sering dipakai dalam psikolinguistik untuk kajian gangguan berbahasa berdasarkan gangguan neurologi. Oke, kita bahas satu-satu. Neurologi menurut KBBI adalah ilmu yang mempelajari tentang urat saraf. Sedangkan linguistik sendiri menurut KBBI adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Sehingga istilah neurolinguistik ini merupakan hubungan antara linguistik sebagai kajian bahasa dengan dasar neurologi. Kelompok kami mengambil pengertian neurolinguistik dari beberapa ahli. Di sini saya mencantumkan salah satu pendapat dari ahli, yaitu menurut Ahlsen. Menurut Ahlsen sendiri, neurolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana otak memproses bahasa dan komunikasi. Ilmu ini menggabungkan teori tentang otak dan bahasa serta melihat perubahan kemampuan berbahasa setelah kerusakan otak. Jadi, dapat disimpulkan neurolinguistik adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dengan saraf otak. Ya, selanjutnya presentator kedua kita, yakni saya sendiri. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke bagian-bagian otak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan berbicara dan berbahasa yang merupakan komponen perilaku manusia yang paling luhur, karena ciri khas manusia adalah mencurahkan isi pikiran lewat fungsi berbahasa dan fungsi berbicara. Kemampuan berbahasa ini selanjutnya memperbesar kemampuan imajinatif kualitatif otak manusia purba. Secara genetis, perkembangan ini tercermin dalam korteks atau otak bagian depan. Nah, yang menyebabkan ukuran otak menjadi lebih besar. Makin tinggi tingkat evolusi manusia, tampak bahwa bagian frontal tengkorak menjadi semakin besar. Perkembangan ini bukan berarti penambahan isi atau volume otak saja, melainkan juga perubahan dalam struktur intern dan fungsional otak. Menurut Glinka, perkembangan khusus pada otak dialami oleh yang pertama ada lobus frontalis yang terdapat pusat motoris, bicara, dan koordinasi berpikir. Jadi ini lobus frontalis itu yang menjadi pusat ya kan kita berbicara dan berpikir. Lalu yang kedua ada lobus temporalis yang terdapat pusat pengertian bahasa yang dibicarakan. Jadi ini tuh membahas tentang pemahaman. Lalu lobus occipitalis yang terdapat pusat penglihatan serta pusat ingatan bahasa tulis dan ingatan optis. Lalu adalah yang keempat, lobus parietalis terdapat pusat koordinasi, asosiasi, dan intelijensi umum yang memungkinkan fungsi berpikir serta pusat kecakapan motoris berkembang, misalnya kecakapan menulis. Lalu yang kelima ada talamus, terdapat pusat emosi. Jadi pusat-pusat emosi pada diri kita adanya di talamus. Lalu yang keenam ada cerebellum, yaitu menanggung koordinasi seluruh badan atau penggerak badan kita. Nah, otak manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri, atau yang biasa disebut dengan otak kanan dan otak kiri. Pada proses perkembangan otak terjadi peristiwa yang disebut lateralisasi. Masing-masing hemisfer berkembang dan mengolah informasi dengan cara yang spesifik. Hemisfer kiri, yaitu logic hemisphere, akan menjadi pusat fungsi berbahasa, matematika, memori verbal, dan analisis linear.
Lalu hemisfer bagian kanan, gestal hemisphere, menjadi pusat emosi, imajinasi, ritme, intuisi, visuospasial, dan memori visual. Sekian dari saya, terima kasih. Kemana? Ya, presentator ketiga kita adalah Fitriana Nopianti. Disilakan. Halo teman-teman, saya Fitriana Nopianti akan melanjutkan penjelasan mengenai pembagian otak pada manusia. Pembagian otak pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada hemisfer kanan dan juga ada hemisfer kiri, di mana keduanya mengalami peristiwa lateralisasi, yang mana kedua otak tersebut berkembang dan memberikan informasi secara lebih spesifik. Nah, hemisfer kiri berfungsi sebagai pusat berbahasa, matematika, analisis linear, dan memori verbal. Berbeda dengan hemisfer kiri, hemisfer kanan memiliki fungsinya, yaitu sebagai pusat emosi, imajinasi, intuisi, ritme, visuospasial, dan memori visual. Nah, teman-teman tahu tidak kalau kedua otak ini memiliki pola kerja yang menyilang? Mengapa demikian? Karena hemisfer kanan mengontrol bagian tubuh di sebelah kiri, dan hemisfer kiri mengontrol bagian tubuh di sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh bagian otak yang berada di tengah, yaitu corpus callosum. Bagaimana kita bisa mengetahui dominansi otak pada manusia? Itu bisa dilakukan melalui tes ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita lakukan senam otak agar kedua otak kita berfungsi dengan baik. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan senam otak, yang mana gerakan ini sering dilakukan ketika ada teman atau rekan kita yang berpresentasi dan melakukannya sebagai bentuk ice breaking. Nah, teman-teman bisa ikuti saya ya. Bisa angkat kedua tangan, kemudian di tangan kanan lipat 3 jari. Di tangan kiri tidak ada yang dilipat. Nah, kemudian yang tangan kanan diposisikan seperti ini ya teman-teman. Lakukan dengan bolak-balik gerakannya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu kiranya untuk senam otak. Nah, mudah sekali ya teman-teman untuk diikuti. Ternyata gerakan yang sederhana bisa melatih otak kita agar bekerja secara seimbang, yang mana hemisfer kanan dan hemisfer kiri dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Itu yang sederhananya. Mungkin teman-teman bisa sambil mencari-cari di sumber-sumber lain yang mana menjelaskan tentang senam otak dan gerakan-gerakan yang lebih berbeda, yang lebih bervariasi dari sumber tersebut. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah presentator keempat kita, yakni Mbak Widya Sri Lestari. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerusakan pada otak. Apa itu kerusakan pada otak? Kerusakan otak merujuk pada gangguan atau cedera yang mempengaruhi fungsi normal otak. Salah satu dampak dari kerusakan otak adalah gangguan pada kemampuan berbahasa yang disebut dengan afasia. Afasia sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada afasia motorik dan afasia sensorik. Apa itu afasia motorik? Afasia motorik terjadi karena kerusakan pada daerah Broca yang bertanggung jawab atas produksi bahasa. Nah, afasia motorik sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada afasia motorik kortikal. Apa itu afasia motorik kortikal? Afasia motorik kortikal, penderita mengalami kesulitan berbicara secara spontan, bicaranya lambat, terbata-bata, dan menggunakan kalimat pendek. Yang kedua yaitu ada afasia motorik subkortikal. Penderita fasih berbicara, namun ucapannya seringkali tidak bermakna dan sulit dipahami dengan banyak neologisme. Yang ketiga yaitu ada afasia motorik transkortikal. Penderita bisa memahami instruksi dan berbicara dengan lancar, tetapi kesulitan dalam pengulangan kalimat dan penyebutan nama benda dengan benar. Yang pertama, afasia motorik kortikal atau BROK, yaitu contohnya saya ingin pergi ke toko untuk membeli makan. Bagi penderita, ini dia akan berkata pergi toko beli makan.
Nah, biasanya terjadi di kalangan lansia. Dan contoh yang kedua, afasia warnix, yaitu biasanya seringkali kurang dipahami atau tidak nyambung, tidak sesuai konteks pertanyaan. Nah, contohnya yaitu contoh afasia warnix yang mengalami gangguan berkata, meja itu berlari ke hujan besok, tapi saya makan buku sekarang. Nah, orang lain pun kebingungan, maksud kamu apa? Itu tidak masuk akal. Nah, dari contoh tersebut, ucapan lancar tapi tidak masuk akal. Jadi, pertanyaan yang dihasilkan sulit dimengerti. Dan contoh yang ketiga yaitu afasia konduksi. Afasia konduksi dengan kesulitan mengulang kalimat, mengucap kata-kata, dan menyebut nama. Kayak contohnya rumah, jadi ruah, rumah, tanpa H. Itu contohnya. Terima kasih. Baik, ini adalah presentator ke-6 kita dan ini yang terakhir oleh Mbak Hana Nabila. Yang kedua ada apresiasi sensorik. Apresiasi sensorik ini penderitanya mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan maupun bahasa tulis. Namun dia masih dapat mengupayakan cura verbal dengan membentuk kata-kata yang bisa jadi tidak dimengerti oleh dirinya maupun orang lain. Gangguan ini sangat kompleks karena adanya kerusakan pada leksikoretikal yang merupakan kawasan asosiatif antara visual sensorik, motorik, dan pendengaran. Tidak hanya mengalami kesulitan mendengar, tetapi pengertian dari yang dilihat pun terganggu. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata.